Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan li rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadhana bihi min zulmatin wa dayadiri. Ya Rabbi salli ala sahibi at-taj wal mi'raj wal buraq Sayyidina wa maulana Muhammadin man جسمه معطر مطهر منور من اسمه موضوع مرفوع مكتوب على اللوح والقلم بدر الدجى ونور الهدى ومصباح الظلم جد الصبيحين وابن الذبيحين سيد الكونين الحبيب الزين قرة العين يا أيها المشتاقون لنور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Yang kita muliakan para habaib, Habib Tahir yang datang dari Sekernan dan guru-guru, ada guru Sahiran yang dari Pekanbaru juga, para alim ulama kita, guru-guru kita, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kajian ba'dal maghrib Masjid Ar-Rawdah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya yang hadir di majlis kita pada malam hari ini. Tidaklah kita keluar dari masjid ini kecuali Allah Subhanahu wa taala sirami kita dengan hujan maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah kita keluar dari majlis ini melainkan dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dijauhkan dari segala malapetaka dunia dan akhirah. Dan semoga kita yang termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan keselamatan fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini kita menyambung untuk membacakan kitab Al-Hikam Al-Ataiyah di Sayyidi Ahmad Ibn Athaillah Sekandari radhiyallahu taala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Hikmah yang ke-64 Ar-Rabi'ah wa Sittin. Qala rahimahullahu ta'ala, berkata Al-Imam Ibn Athaillah Sekandari qaddasallahu sirrah, khab min wujudi ihsanihi ilayka wa dawama isa'atika ma'ahu. Khab min wujudi ihsanihi ilayka wa dawami isa'atika ma'ahu ay yakuna dhalika istidrajan laka sanastajrijuhum min haythu la ya'lamun. Khaf, takutlah olehmu, dari kata khafa yakhafu, khaf fi'il amar, min wujudi ihsanihi, dari sebab wujud adanya ihsanihi, kebaikannya kepadamu. Takutlah akan keberadaan ihsannya Allah kepadamu, sementara wa dawami isa'atika ma'ahu aw wa dawama isa'atika ma'ahu, sedangkan engkau senantiasa berbuat buruk bersamanya atau terhadapnya. Takutlah akan adanya ihsan Allah kepadamu, sedangkan engkau senantiasa melakukan hal-hal yang buruk. Ayyakuna dzalika istidrajan, barangkali itu adalah istidraj bagimu. Pernah dulu kita sampaikan, istidraj ini artinya lanjuran Allah, dibiarkan oleh Allah, seakan-akan tidak mengapa kesalahan kita dibiarkan, dosa-dosa kita dibiarkan, padahal itu semakin menjadi berbahaya buat kita. Dan ini pada umumnya terjadi untuk orang-orang al-kafirin, orang-orang yang ingkar kepada Allah. Kehidupan mereka merupakan istidraj, Allah lanjurkan. Allah tetap beri mereka rezeki, Allah tetap beri mereka kesehatan, Allah tetap
lapangkan rezeki mereka, padahal itu hanyalah istidraj, dilanjurkan. Apakah mereka itu mau terbuka hatinya untuk hidayah, ataupun sebaliknya dosa-dosa mereka akan semakin banyak. Bagaimana firman Allah, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan memberikan istidraj kepada mereka, kami akan biarkan mereka sekira-kira mereka tidak menyadarinya. Qala syarihu, berkata pensyarah kitab ini, Sayyidi Ibn Ubbad An-Nafari Ar-Randi rahimahullahu ta'ala, al-khawfu min al-istidraji bin ni'ami min sifatil mu'minina. Takut atau khawatir nikmat-nikmat yang diperoleh itu adalah merupakan istidraj, hanya lanjuran, itu adalah dari karakter-karakter orang yang beriman kepada Allah. Jadi orang-orang yang beriman, apalagi jika dia dilimpahkan Allah keberkahan, kelebihan dari harta, dari pangkat, dari kedudukan, bukan membuat mereka tambah bangga dan sombong, mereka tambah takut kalau-kalau itu adalah istidraj dari Allah Subhanahu wa taala yang menjadi jebakan sehingga mereka menjadi lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut terhadap istidraj ini merupakan sifatil mukminin. Demikianlah karakter-karakter orang yang beriman. Wa adamul khawfi minhu ma'ad dawami 'alal isaati min sifatil kafirin. Sementara tidak ada rasa takut atau khawatir terhadap istidraj itu, diiringi pula dengan selalu berbuat keburukan, adalah di antara karakter-karakter orang-orang kafirin. Na'udzubillah. Jadi orang yang tidak ada takut, yang tidak ada khawatir akan istidraj, sifatnya dilanjurkan, maka itu adalah ciri orang-orang kafir. Sementara dia terus dalam kesesatannya, dalam kemaksiatannya, dalam perbuatan-perbuatan jahatnya. Dulu telah kita bedakan mana yang karamah, mana yang istidraj. Karamah Allah berikan untuk orang-orang yang dikasihinya, orang-orang yang taat kepada Allah, yang beriman kepada Allah, yang takut kepada Allah, yang taat kepada Allah. Sementara istidraj Allah berikan kepada orang-orang yang dilanjurkannya sehingga orang-orang tersebut tenggelam dalam kesesatannya, min haitsu la ya'lamun, sedangkan mereka tidak menyadarinya. Wal iyadu billah. Semoga Allah melindungi kita daripada hal yang demikian. Itu istidraj namanya. Dia tidak pernah salat, tapi rezekinya lancar terus, sehingga makin menjadi-jadi dia berpikir tak perlu salat, tak perlu berdoa, karena tetap juga kecukupan hidupnya menurutnya tetap ada, sehingga dia tidak takut. Padahal itu adalah istidraj sebenarnya, sehingga bertambah banyak dosanya. Na'udzubillah. Yuqalu min amaratil istidraj, dikatakan di antara tanda-tanda istidraj, rukubus sayyi'ati wal ightirari bi zamanil muhlati. Rukubus sayyi'ati, terus-menerus melakukan kesalahan, wal ightirari bi zamanil muhlati, dan tertipu karena telah ditundakan tersebut. Dibiarkan, ditundakan, maka dia, bahasa kitanya, merajalela karena tidak ditegur Allah, tidak diingatkan Allah. Teruslah dia tenggelam, lena, terjebak dengan atau di dalam kesesatannya. Seiring
waktu yang ditundakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga bagi orang-orang yang zalim, orang-orang yang menzalimi orang lain, yang menzalimi dirinya sendiri. Dalam hadis Nabi bersabda, "Innallaha liyumli lidh-dhalim fa idza akhadahu lam yuflithu." Allah sengaja menundakan peringatannya atau hukumnya untuk orang-orang zalim, namun jika Allah telah mengambil keputusan untuk menghukumnya, lam yuflithu, maka Allah tak akan melepaskan orang tersebut. Jadi orang-orang zalim, tunggu saatnya nanti. Ada saatnya hukuman ditimpakan kepadanya, dan jika hukuman telah ditimpakan kepadanya, maka tidak ada yang dapat menolongnya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa hamlu ta'khiril 'uqubati 'ala istihqaqil wuslati. Dia tertipu, tanda-tanda istidraj itu tetap melakukan kesalahan, tertipu dengan ditundakannya teguran untuknya, dan tidak diberikan hukuman atau ditundakan hukuman padahal dia layak untuk mendapatkannya. Itu istidraj. Wa hadha min al-makaril khafi. Ini adalah di antara tipu daya yang halus. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Jadi makar, tertipu atau terjebak dengan jebakan, dan yang paling hebat menjebak adalah Allah. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Termasuk orang yang terjebak ketika dia merasa lebih mulia dari orang lain, ketika dia merasa lebih suci daripada orang lain, ketika dia merasa paling taat. Ada juga yang merasa paling nyunnah, katanya itu ya. Hati-hati, barangkali itu adalah bahagian daripada istidraj. Jangan pernah anggap diri kita lebih daripada orang lain. Jangan pernah anggap diri kita lebih mulia daripada orang lain. Takutlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan malulah kalau bukan karena Allah bernama Al-Ghaffar, yang maknanya pengampun sekaligus yang menutupi aib-aib kita, laftadahna, niscaya terbongkarlah aib-aib kita. Dan sesungguhnya orang yang merasa malu jika aibnya terbongkar, maka dia tidak akan sanggup lagi berjalan di muka bumi. Untunglah Allah menutupkan. Karena itu jangan pernah kita merasa diri kita adalah orang yang suci, yang bagus, yang baik. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Jangan kamu anggap dirimu suci, Allah yang paling tahu siapa yang paling bertakwa. Karena itu orang yang paling baik di sisi Allah adalah orang yang tawadhu, yang merendahkan dirinya di hadapan Allah, merasa kurang, merasa bersalah, merasa banyak lalai, dan berupaya untuk memperbaiki dirinya. Man tawadha'a lillah rafa'ahu Allah. Siapa yang tawadhu, merendahkan dirinya karena Allah, maka Allah akan mengangkatnya. Karena itu sebanyak apapun amalan kita, sehebat apapun ketaatan kita, takut kita kalau kita orang-orang yang tertipu daya dengan perasaan bahwa kita adalah orang yang lebih baik. Berharaplah ridha Allah, takutlah akan azab Allah, takutlah jangan-jangan apa yang kita lakukan masih dalam kategori riya, masih dalam kategori kesombongan, masih penuh dengan ujub yang tidak disukai Allah, sehingga amal-amal kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu sering-sering kita mengucapkan wa ufawwidu amri ila Allah. Aku serahkan segala urusanku kepada Allah. Aku minta tolong kepada Allah. Aku minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-makar al-khafi, tipu daya yang tersembunyi. Jadi ditundakan lalu tak sadar, maka ini adalah tipu daya yang tersembunyi. Qala Allah Ta'ala, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Allah berfirman,
kami akan membiarkan mereka sehingga mereka tidak menyadarinya. Ay la yash'urun, la ya'lamun, tidak mengetahui, ay la yash'urun artinya tidak menyadarinya. Bidzalik, dengan yang demikian itu. Ini banyak. Mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalamnya. Kita lalai tapi aman-aman. Kita tidak taat tapi aman-aman. Kemudian lagi kita jauh dari Allah, kita terus cukup dan merasa aman. Ini takut kita jangan-jangan istidraj. Atau jenis pekerjaan kita sukses terus, berlimpah-limpah harta kita, bertambah-tambah terus harta kita. Jangan-jangan istidraj. Kalau tidak kita infakkan, tidak keluarkan zakatnya, tidak syukuri, tidak kita tambah untuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak kita gunakan untuk perjuangan agama, tidak ada yang kita khidmatkan untuk agama Allah. Sementara rezeki kita terus ditingkatkan oleh Allah. Ini khawatir jangan-jangan termasuk dalam kategori al-istidraj. Nas'alullah al-afiyah. Semoga Allah menjagakan kita. Wa huwa ayyalqa fi awhamihim annahum ala syai'in wa laysu kadzalika. Mereka merasa bahwa mereka sedang pada posisi tertentu, padahal tidaklah demikian. Yastajrijuhum fi dzalika, Allah sengaja membiarkan mereka pada yang demikian itu, syai'an fa syai'an, sedikit demi sedikit, hatta ya'khudhahum baghtata, sampai pada gilirannya Allah menurunkan hukumannya secara tiba-tiba. Na'udzubillah. Orang-orang kafir dibiarkan Allah, lalu pada saatnya jika Allah ingin menghukum mereka, maka akan ditimpakan secara tiba-tiba, seperti yang pernah terjadi pada zaman-zaman nabi-nabi terdahulu. Nabi Syuaib, Nabi Saleh, Nabi Hud, di mana kaum-kaum mereka itu ditimpakan azab secara tiba-tiba oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama qala ta'ala, falamma nasu ma dzukkiru bihi, ketika mereka lupa apa yang mereka diingatkan tentangnya, isyaratan ila mukhalafatihim wa asyanihim, yang menunjukkan mukhalafatihim, yaitu pembangkangan mereka, wa asyanihim, dan maksiat mereka. Fatahna alaihim abwaba kulli syai', falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli syai', ay fatahna alaihim asbab al-afiyah wa abwab ar-rafahiyah, kami bukakan pintu-pintu al-afiyah, keselamatan, penjagaan, wa abwab ar-rafahiyah, pintu-pintu kemakmuran, hatta idza farihu bima utu, sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, minal huzuzid dunyawiyyati, daripada kesenangan-kesenangan duniawi, walam yashkuru 'alaiha, dan mereka tidak bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat tersebut, biruju'ihim anha ilaina, dengan cara mereka kembali kepada kami. Mereka tidak kembali kepada kami, mereka tidak sadar, mereka tidak taat, mereka tidak tunduk kepada kami. Akhaznahum baghtatan ay faj'atan, maka kami hukum mereka secara tiba-tiba. Fa idzahum mublisun ay ayisun, maka jadilah mereka orang-orang yang berputus asa. Qanituna minir rahmah, yang berputus asa daripada rahmat Allah. Ini dulu kaum-kaum terdahulu seperti ini, dibiarkan Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga mereka lalai. Bahasa Melayunya mereka leka, mereka merasa aman. Banyak contohnya di antara kita, orang-orang yang Allah berikan amanah, mereka melakukan kecurangan, tapi tidak mengapa, aman saja, terlindungi saja, tak terbongkar kesalahannya. Tapi ingat, suatu hari jika Allah ingin menghukum, maka tidak ada yang dapat menutupi atau menolongnya.
akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Wal iyad billah. Qala Sahl bin Abdullah radhiyallahu anhu, berkata Imam Sahal bin Abdullah At-Tasturi, semoga Allah meridainya, seorang aulia Allah Subhanahu wa taala. Fi qawlihi ta'ala, pada firman Allah Ta'ala yang berbunyi, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Tipu dayaku sangat kuat, kata Allah Subhanahu wa taala. Kami akan membiarkan mereka sehingga dalam keadaan mereka tidak menyadarinya. Numidduhum bin na'ami, artinya kami sengaja memberikan mereka nikmat-nikmat. Kami bentangkan kepada mereka nikmat-nikmat. Wa nunsihim syukra, dan kami jadikan mereka lupa bersyukur. Ini ciri orang yang istidraj, dia tidak bersyukur atas nikmat-nikmat Allah. Dulu telah kita sampaikan pada pertemuan minggu lalu, syukur ada 3 macam. Asyukru bil qalbi, syukur dengan hati. Yang kedua, asyukru bil lisan, syukur dengan lisan. Yang ketiga, asyukru bisairil jawarih, syukur dengan tunduknya, taatnya seluruh anggota tubuh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang diberikan Allah istidraj itu dibentangkan kepadanya nikmat-nikmat, namun Allah buat mereka lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya syukur dengan ucapan alhamdulillah. Syukur dalam hati, dia betul-betul menyadari rezeki dan nikmat yang dia dapat semata-mata dari Allah. Lalu dia tunjukkan kesyukuran tersebut dalam ketaatan kepada Allah, mengeluarkan zakatnya, memberikan infaknya, dan membelanjakan hartanya sesuai dengan jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nunsihim asy-syukra 'alaiha fa idza rakanu ila an-ni'mati wa hujibu 'anil mun'imi, maka apabila mereka telah condong kepada kenikmatan semata-mata, lalu terhijab dari siapa yang memberikan kenikmatan tersebut, mereka lupa siapa yang memberikan nikmat tersebut. Ukhidhu, maka ketika itulah mereka akan diberikan hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Ibnu Athaillah, berkata Ibn Athaillah As-Sakandari, kullama ahdatsu khati'atan jaddatna lahum ni'matan, ketika mereka bertambah membuat kesalahan, malah sebaliknya kami tambahkan bagi mereka nikmat. Karena orang-orang istidraj semakin berbuat kesalahan, Allah terus tambahkan nikmat, diperbaharui lagi. Lihatlah orang-orang kafir yang sukses, dikuasainya bahkan kekayaan bukan hanya satu lokal, bisa satu negara dikuasainya, na'udzubillah. Wa ansaynahumul istighfar, dan kami buat mereka lupa beristighfar kepada Allah. Orang yang istidraj itu dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kenikmatan mereka. Wa ansaynahumul istighfara min tilkal khati'ah, kami buat mereka lupa beristighfar dari kesalahan mereka tersebut. Ini orang yang istidraj, mereka lupa, tak sadar mereka bahwa mereka dalam kesesatan. Di antara contohnya, kata Sayyidi Ibnu Ubbad An-Nafari, dalam hal berguru antara guru dan muridnya, itu guru yang membimbing ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Min jahdil murid. Oh, ini sudah pada hikmah berikutnya ya. Ayyusi al-adaba fatuakhkhar al-uqubatu anhu fayaqulu law kana hadha su'u adabin laqata'a al-imdadu wa awjaba al-ib'ada
faqad yuqta'ul madadu anhu min haitsu la yash'urun, min haitsu la yash'ur walau lam yakun illa man'ul mazid, wa qad yuqamu maqamal bu'di wa huwa la yadri walau lam yakun illa ayyukhallika wa ma turid. Di antara kejahilan seorang murid, ayusi al-adaba, dia buruk adabnya kepada gurunya. Fatu'akhkharul 'uqubatu anhu, namun sengaja Allah tundakan hukuman untuknya. Ternyata tidak hanya dalam kehidupan yang terkait dengan harta benda, dalam kaitan seseorang yang dibimbing menuju kepada Allah Subhanahu wa taala ada juga istidrajnya. Di antaranya adalah seorang murid yang su'ul adab, tidak baik adabnya kepada gurunya. Sengaja Allah tundakan hukuman untuknya, dan dia merasa tidak masalah, tidak apa-apa, bukan su'ul adab menurutnya. Seraya mengatakan, fayaqulu law kana hadha su'u adabin laqata'al imdad, kalau aku telah melakukan su'ul adab, kalau apa yang dilakukan ini merupakan su'ul adab, pasti sudah terputus keberkahan-keberkahan dariku. Tidak dapat keberkahan apa-apapun aku sudah. Merasa terus ilmunya merasa bertambah, ketaatannya merasa bertambah, keberkahan hidupnya dia rasa bertambah. Dia tidak sadar padahal dia sedang berburuk adab kepada guru yang membimbingnya. Itu pun bahagian daripada istidraj. Dengan sangkaannya, pastinya aku tidak su'ul adab karena tidak ada masalah yang terjadi pada diriku. Kalaupun ada masalah terhadap adabku, pastilah telah terputus al-amdad, jamak dari madad, dukungan keberkahan dari guru. Wa aujabal ib'ad, dan pasti aku sudah dijauhkan. Padahal faqad yuqta'al madadu anhu, barangkali telah diputuskan keberkahan darinya, min haitsu la yash'ur, sedangkan dia tidak menyadarinya. Walau lam yakun illa man'ul mazid, walaupun bukanlah berbentuk ketiadaan perkembangan padanya, faqad yuqam maqamal bu'di, barangkali dia telah sungguh dijauhkan daripada maqamal bu'di, artinya dia telah dijauhkan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa la yadri, sedangkan murid itu tidak menyadarinya. Walau lam yakun illa ayyukhalliyaka wa ma turid, walau lam yakun, sekalipun dia tidak, illa ayyukhalliyaka wa ma turid, membiarkan dan melakukan apa yang engkau inginkan. Di sini sebenarnya nanti insyaallah pada minggu hadapan terkait adab belajar. Karena adab belajar ini yang sangat penting dalam mendapat keberkahan ilmu, dan banyak yang tidak dapat melakukannya dengan baik. Banyak adab-adab yang terkait dengan guru yang wajib kita pelajari. Al-Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa gurumu adalah abur ruhi, ayah ruhmu, atau abul ruhani, sedangkan ayah kandungmu adalah abul jusmani, ayah fisikismu. Sementara gurumu adalah ayah rohanimu yang lebih pantas untuk engkau berbakti kepadanya. Dikatakan juga su'ul adab inqita'ul madad, buruknya adab seorang murid kepada gurunya membuat terputusnya keberkahan. Ini di antara hal-hal yang diwajibkan kepada seorang murid, menjaga adabnya kepada gurunya, tidak menyakiti hatinya, tidak membandingkannya dengan guru-guru yang lain. Bahkan tidak perlu dia menyebutkan kepada gurunya bahwa aku berguru juga kepada guru ini, aku juga berguru pada guru ini. Karena itu menyebabkan ada al-jafaf, terjadi perasaan yang tidak enak di hati seorang guru. Termasuk kita dianjurkan untuk berkhidmat, menyenangkan hati guru, berupaya menyenangkan hatinya, bahkan menghormatinya dan keluarganya. Pernah saya sampaikan dulu, ada ungkapan seseorang yang
berdiri menghormati anak gurunya yang sedang berlari-lari. Ketika ditanya kenapa engkau lakukan hal ini, dia mengatakan bahwa ini adalah bahagian daripada aku menghormati guruku. Nah, sampai ke tahap itu demi menjaga keberkahan yang didapat dari al-faydhur rabbani, limpahan karunia Allah Subhanahu wa taala yang Allah salurkan melalui guru-guru kita. Karena sesungguhnya kita ini tidaklah melainkan dari keberkahan guru-guru kita. Kabiran an kabirin, dari satu generasi seterusnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita, menambahkan ilmu kepada kita, memperbaiki adab kita sehingga kita mendapatkan keberkahan dari ilmu yang kita pelajari, dan Allah jauhkan kita daripada apa yang disebut dengan istidraj tadi, yang membuat kita terlupa, yang membuat kita terjauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua termasuk di antara hamba yang Allah kasihani, Allah kasihi, Allah berikan inayah kepada kita, dan Allah berikan keselamatan pada kita fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين. آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.